Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Kisana Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan salah satu sesepuh persaudaraan setia di Ternate. Beliau adalah Mas Sakti Tamat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sejarah persaudaraan setia di Ternate itu bagaimana bisa hadir di DKI Jakarta. Untuk itu sudah ada bersama saya Mas Sakti Tamat. Sugeng siang Mas Sakti. Selamat siang masih. Nah, ini kita mau ngobrolin bagaimana sih sejarahnya PSHT bisa sampai di DKI Jakarta. Itu awal mulanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sama Bapak, Monggo. Ya. Jadi ada beberapa tokoh sebetulnya yang memulai Jakarta itu. Yang pertama Imam Suyitno, kemudian ada Imam Samyono, kemudian ada Margono. Bertiga itulah yang memulai Jakarta. Kemudian ada tokoh terakhirnya adalah Yanuarno. Yanuarno itu dan muridnya Mas Imam, ya, Mas Imam Suyitno. Tapi karena ketekunannya, beliau menjadi tokoh IPSI, kemudian mengembangkan PSHT di seluruh dunia, termasuk di Belanda dan sebagainya. Jadi kalau dari Jakarta, saya sebetulnya berasal dari Bandung. Bandung tahun 64. Kemudian di Bandung itu ada sesepuh juga, namanya Pak Irsyad. Pak Irsyad adalah pelatihnya Mas Imam, Kusupangan. Yang menyempurnakan jurus PSHT itu ya? Ya, beliau menyempurnakan aja. Nah, bertiga tadi, Imam Suyitno, kemudian Imam Samyono, dan Pak Margono itu yang memulai latihan. Pak Margono mulai latihan di daerah kompleks Depsos di Fatmawati sana. Kemudian pindah ke Tebet Barat Dalam nomor 100. Kemudian terakhir pindah ke Bambu Apus. Beliau adalah pejabat Departemen Sosial, jadi mempunyai fasilitas yang baik untuk berlatih dan berkumpul. Yang terkenal adalah Bu Margono. Bu Margono itu yang memberi makan kita-kita. Jadi kalau latihan, makan, itu selalu Bu Margono. Gitu ceritanya. Jadi kalau Mas Imam Suyitno melatih pertama di Salemba. Di Salemba dia bikin latihan. Murid-muridnya itu bangsa Mas Sambiono, gitu. Itu kapan itu Mas? Tahunnya kira-kira? Tahun 63-an. 63-an? Jadi begitu datang di Jakarta itu beliau melatih di situ. Kemudian melatih di Barata, kedua yang orang Barata. Jadi Barata itu kan kayak gedung kesenian kayak gitu, tempat orang-orang main toprak. Nah, kok terus bisa jadi tempat latihan? Itu ya, gimana? Karena beberapa tokohnya ikut latihan. Nah, kemudian dilihat mereka sering bikin ketoprak, tapi perkelahiannya itu gerakannya itu tidak gerakan yang baik. Oh gitu. Jadi kita jadi Mas Imam Suyitno jadi pelatih mereka. Tokoh-tokohnya semua akhirnya semua latihan di itu, semua pemainnya laki-laki diwajibkan melatih, ikut berlatih. Ada 100 orang.
sehingga bentuk daripada gerakannya bagus. Kemudian dari situ berkembang yang lain, misalnya di Menteng kita punya, terus kita mulai mendirikan sekolah, mulai dari SMP Negeri 9 di Cikini, kemudian SMA 8 di Tebet dan sebagainya gitu. Itu kita mulai di situ. Kemudian kita membuka latihan juga TC-nya di Garuda Jaya. Garuda Jaya. Zaman dulu pimpinannya adalah Pak Rio Tambunan. Pak Rio Tambunan. Rio Tambunan itu suaminya Emilia Contessa. Waktu itu Emilia Contessa terkenal. Ya. Nah, kita diberi fasilitas, kemudian diberi beberapa pelatih fisik. Mereka bagaimana melatih petinju-petinju itu. Ini kita boleh berlatih di situ. Berarti kan tadi yang bawa PSHT ke Jakarta itu kan ada beberapa tokoh, diantaranya Mas Imam Suyitno, Mas Yanwarno, Pak Margono. Imam Suyitno justru. Imam Suyitno yang pertama tadi. Nah, saat itu Bapak udah di Jakarta apa masih di Bandung tadi? Saya di Bandung. Masih di Bandung. Nah, jadi tahun 64 saya di Bandung. Kemudian tahun 74 saya baru di Jakarta. 74 ke Jakarta. Nah, itu baru ikut khususnya pengembangan generasi mudanya. Itu di tahun 74. Terus bikin latihan prestasi dan seterusnya. Berarti masih ketemu sama ketiga tokoh tadi ya Pak? Masih. Terus ketika Bapak masuk ke Jakarta untuk pembentukan kepengurusan seperti apa Pak di Jakarta? Apakah sudah berdiri cabang atau ini kan DKI kan gede nih? Gede itu kan menurut Anda. Iya. Zaman saya kecil. Jadi ketua siapa aja yang di ketua. Yang jelas pimpinan latihan Mas Imam Suyitno, tapi beliau belum disahkan. Saat itu yang satu-satu yang disahkan Pak Margono. Pak Margono. Pak Margono itu murid dari Pak Salyo. Wih, iya. Salyo saat itu ngelatih di Solo. Di Pak Margono itu tahun 50-an gitu ya. Latihan di Solo terus ke Jakarta. Berarti dulu bisa ya, misalkan kita belum sampai disahkan, tapi sudah bisa melatih gitu ya? Ya. Nah, atau mungkin ada alasan-alasan tertentu sehingga karena mau melatih, jadi latih. Mereka membuat latihan-latihan. Karena saya di Jakarta, maka saya ditunjuk jadi ketua. Jadi ketua pertama untuk Jakarta. Kemudian mulai mengesahkan tahun-tahun itu kita mengesahkan Mas Imam Suyitno. Itu kalau nggak salah tahun 69 ya. 69. Imam Suyitno. Kemudian Mas Yanwarno tahun 70-an gitu. Bersama kita latihan murid-murid Mas Imam Suyitno semua itu ada Aris Mukadi, kemudian ada Darmono almarhum, kemudian kita ada Tanto, itu orang-orang Barata. Mas Tanto, Darmono itu orang-orang Barata. Mereka adalah yang memulai latihan di Barata. Aris Mukadi. Jadi itu mulai hadirnya Satrate di Jakarta tahun 74. Kemudian saya, karena yang disahkan hanya saya melatih, ikut melatih jadi ketua, dan saya ngembangkan di sekolah-sekolah. Itu mulainya. Kalau zaman
Mas Imam Suyitno itu yang latihan pertama-tama adalah ada Ami, ponakan-ponakannya Ami, Mbak Ratih, Nurul gitu. Oh ya. Masih SD mereka latihan. Tapi masih SD tapi sudah juara-juara. Berarti dulu kecil itu udah ada pertandingan kayak gitu ya? Tandingin tapi gede untuk udah tahun-tahun kecil belum. Nah, untuk ini Pak, kan Jakarta itu kan terdiri dari beberapa wilayah itu, Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur. Nah, itu dulu sudah terpisah sampai seperti sekarang, ada cabang-cabang sendiri atau masih jadi satu kesatuan? Cabang DKI atau apa bilangnya dulu Pak? Tahun 74 tuh saya pegang ketua semuanya DKI. Kemudian saya lihat mulai daerah-daerah tumbuh, kemudian kita jadikan Jakarta itu menjadi 5 wilayah. Yang masing-masing punya ketua-ketuanya. Oh gitu. Di selatan kita lihat ada Mas Edi. Mas Edi yang mimpin, Mas Edi itu pesilat dari Nganjuk. Kemudian mimpin Jakarta Selatan. Kemudian kita punya di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu Pak Margono di sana. Kita latihannya di Bambu Apus. Kemudian kita punya di Jakarta Barat. Jakarta Barat sebelum Gambianto saya nggak ingat siapa ketuanya, Mas Giri atau siapa. Terus kita punya Jakarta Utara, Mas Nargo. Tapi sudah almarhum semua. Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Kita kenal yang terakhir kan Mas Tio ya. Sebelum itu ya orang-orang Baratas itu. Mereka memimpin di Jakarta Pusat. Yang lama Mas siapa yang ketua terakhir itu Mas Agus. Kemudian mereka berkembang masing-masing karena mereka ditunjuk jadi. Tapi waktu itu yang menonjol adalah Jakarta Timur. Di sana banyak peran daripada Mas Imam Suyitno. Maka atlet-atlet juga banyak dari sana. Pada saat itu yang sama adalah dari Depok menggabungi Jakarta, terus Bogor, Mas Bono itu buka di IPB di sana. Terus pas lagi dikasih tanggung jawab untuk jadi pemimpin di berbagai wilayah kayak gitu, itu dalam waktu yang berbarengan atau kayaknya Jakarta Timur udah mampu, silakan berdiri sendiri. Mungkin tahun depannya Jakarta ini atau langsung barengan? Kalau 5 itu kayaknya barengan. Satu Mas Imam datang masih udah latihan kita di Bambu Apus di rumah Pak Margono. Terus kita maunya 5 itu dibaca 5, terus dibikinkan SK dan sebagainya. Udah ada SK dari Mas Imam Supangat ya? Nah, terus berarti kan Bapak kan sudah nggak jadi pengurus wilayah DKI itu. Terus Bapak selesai di situ atau akhirnya megang cabang mana kayak gitu? Enggak. Udah selesai? Saya jadi sepuh aja. Karena udah tua. Iya. Nah, kan sempat juga saya lihat di album foto, itu kayaknya kan latihan di Jakarta, tapi seragamnya nggak sama seperti sekarang nih, nggak hitam. Kuning apa putih kayak gitu loh. Ya. Nah, itu mulai tahun berapa sih Pak kalau di Jakarta itu seragamnya putih, terus jadi hitamnya lagi tuh? Tahun 81 itu mulai organisasi. Kita mulai pakai baju seragam.
mulai pakai tingkatan, mulai tertib lah administrasinya, karena kita bikin semacam mubes ya, musyawarah besar tahun 81 itu. Kemudian di situ kita mulai atur, mulai dari baju seragam, lagu, kemudian logo dan sebagainya, itu dibuat tahun 81 itu. Oh, berarti sebelum 81 itu apa namanya, seragamnya masih kuning itu? Madiun kuning, Madiun kuning, Jakarta putih, Bandung hitam, kemudian daerah-daerah lain kurang tahu deh. Tapi ada yang putih, ada yang kuning gitu. Kalau Madiun rata-rata kuning. Jadi kain-kain belaju itu di winter kuning. Belaju. Terus di 81 setelah adanya mubes ya kalau nggak salah, itu disamaratakan semuanya hitam. Nah, itu hitamnya sudah model hitam yang sekarang atau model sekarang yang pakai apa, tali kayak gitu ya? Terus strip-strip tingkatan juga di tahun 81? Enggak, tingkatan enggak. Terus untuk lambang? Lambang sudah tahun 81. Pas masih kuning sebelum 81 itu pakai lambang yang udah ada sekarang atau masih suka-suka? Campuran. Kan saya lihat di Bandung itu kayaknya segi 5. Saya bikin sendiri itu. Iya. Oke. Sebenarnya ada tokoh Jakarta satu lagi datang barengan saya, ada Mas Widarto. Widarto ini seorang eshayer sejati. Dia diangkat di ITB sebagai ketua dari pemuda di ITB waktu itu. Jadi karena jagoan silat, dan waktu kita bentrok sama tahun 63 ITB itu, yang maju Mas Widarto. Bentrok dalam artian? Ya kita demo-demo biasa aja. Oh ya, pernah sempat ada isu ras dulu gitu ya? Tahun 63 itu. Habis itu tahun saya masuk ITB tahun 64, kemudian kita latihannya dengan Pak Irsyad itu dengan Mas Widarto. Neruskan aja. Bermula dari latihan dengan Mas Imam. Setelah di Bandung kita derek Pak Irsyad. Tapi Pak Irsyad itu latihannya ketat. Jadi nggak model ini ditambah ini tambahan, nggak model gitu. Ulang-ulang terus aja. Jadi sekali latihan itu kita selalu, kalau nggak senam 1 sampai 90, jurus 1 sampai 35. Itu urutan terus. Langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.